Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan materi penarikan kesimpulan dalam bab logika matematika. Sebelum saya memasuki materi tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Saukina Firdaus dengan nomor NIM 250402021, tampil 2 mata kuliah dasar-dasar matematika. Definisi penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam logika matematika adalah proses mendapatkan sebuah konklusi atau kesimpulan yang valid dari dua atau lebih pernyataan yang disebut premis dengan menggunakan aturan-aturan logika yang berlaku. Nah, di sini saya memberikan contoh yaitu jika Budi belajar, maka Budi lulus ujian. Budi tidak lulus ujian. Nah, kesimpulan dari premis di atas yaitu Budi tidak belajar. Nah, saya di sini akan membacakan materi aturan penyimpulan. Yang pertama yaitu modus ponen. Premis pertama yaitu P maka Q dan premis kedua P. Maka kesimpulan dari premis 1 dan 2 yaitu Q. 2. Modus tollens. Premis pertama yaitu P maka Q dan premis kedua yaitu negasi Q. Maka didapatkan kesimpulan yaitu negasi P. Yang ketiga adalah silogisme. Premis pertama yaitu P maka Q dan premis kedua Q maka R. Mendapatkan kesimpulan yaitu P maka R. Yang keempat, destruktif silogisme, yaitu premis pertama P atau Q dan premis kedua negasi P, mendapatkan kesimpulan Q. Yang kelima, konstruktif dilema. Premis pertama P maka Q dan R maka S. Premis kedua yaitu P atau R dan mendapatkan hasil kesimpulan yaitu Q atau S. 6. Yaitu destruktif dilema. Premis pertama yaitu P maka Q dan R maka S. Premis kedua yaitu negasi Q atau negasi S. Maka dapat disimpulkan yaitu negasi P atau R atau negasi R. Yang ketujuh yaitu simplifikasi. Simplifikasi terdiri dari satu premis yaitu P dan Q, maka mendapatkan kesimpulan P. Yang kedelapan, adisi. Adisi di sini juga terdiri dari satu premis yaitu P. Maka mendapatkan kesimpulan negasi P atau Q. Kesembilan yaitu konjungsi. Konjungsi terdiri dari dua premis. Premis pertama yaitu P dan premis kedua Q. Maka dari kedua premis di atas, maka didapatkan kesimpulan yaitu P dan Q. Contoh soal aturan penyimpulan. Jika cuaca cerah, maka jalanan ramai. Premis pertama dapat disimbolkan menjadi P maka Q. Jika jalanan ramai, maka banyak kendaraan lewat. Disimbolkan sebagai Q maka R. Nah, kita sudah mendapatkan dua premis dan kita disuruh membuktikan P maka R. Nah, kesimpulan dari premis di atas yaitu pertama, kita tuliskan premis yang diketahui. Nah, berhubung kita mendapatkan dua premis yang diketahui, premis pertama yaitu P maka R dan kedua Q maka R. Karena premis 1 dan 2 dapat kita gunakan aturan penyimpulan yaitu silogisme, maka P maka R. Dan terbukti. Materi selanjutnya adalah kuantor. Kuantor adalah simbol dalam logika matematika yang digunakan untuk menyatakan banyaknya objek dalam suatu himpunan yang memenuhi pernyataan tertentu. Nah, kuantor sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu kuantor universal dan kuantor eksistensial. Kuantor universal dapat dilambangkan sebagai huruf A terbalik yang menyatakan bahwa suatu sifat berlaku untuk semua anggota dalam semesta pembicaraan. Kuantor universal dapat dibaca semua atau setiap. Yang kedua yaitu kuantor eksistensial dapat disimbolkan sebagai huruf E terbalik yang menyatakan
bahwa terdapat setidaknya satu anggota dalam semesta pembicaraan yang memenuhi suatu sifat kuantor eksistensial dapat dibaca ada atau terdapat. Instansiasi dan generalisasi umum. Instansiasi umum adalah aturan logika yang menyatakan bahwa jika suatu pernyataan benar untuk semua anggota dalam himpunan berkuantor universal, maka pernyataan itu juga benar untuk anggota tertentu dari himpunan tersebut. Yang kedua yaitu generalisasi umum. Generalisasi umum adalah aturan logika yang menyatakan bahwa jika suatu pernyataan benar untuk sebarang objek, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan itu benar untuk semua objek dalam himpunan. Selanjutnya, kita akan membahas instansiasi dan generalisasi khusus. Instansiasi khusus adalah aturan logika yang digunakan untuk menurunkan pernyataan khusus dari pernyataan yang berkuantor eksistensial. Generalisasi khusus adalah aturan logika yang menyatakan bahwa jika suatu sifat benar untuk satu objek tertentu, maka kita boleh menyimpulkan bahwa setidaknya satu objek yang memiliki sifat itu. Nah, kita di sini mendapatkan contoh yaitu kita disuruh membuktikan argumen tersebut terbukti benar. Nah, premis pertama diketahui setiap setiap A untuk setiap X berlaku P atau Q. Premis kedua yaitu untuk setiap A berlaku negasi Q atau S. Yang ketiga yaitu untuk semua X berlaku R maka negasi S. Dan yang keempat yaitu terdapat X berlaku negasi P. Nah, dari keempat premis di atas kita disuruh membuktikan terdapat X berlaku negasi R. Nah, kita selanjutnya membuktikan premis-premis di atas. Nah, premis kelima kita dapat dari premis pertama menggunakan instansiasi umum. Premis keenam kita dapat dari premis kedua menggunakan instansiasi umum. Premis ketujuh kita dapat dari premis ketiga menggunakan instansiasi umum, dan premis kedelapan kita dapat dari premis keempat menggunakan instansiasi khusus. Premis ke-9 kita dapatkan negasi P maka Q. Nah, negasi P maka Q kita dapat dari premis kelima menggunakan implikasi. Premis ke-10 kita mendapatkan Q dari premis ke-9 dan premis ke-8 menggunakan modus ponens. Premis ke-11 kita mendapatkan Q maka S dari premis ke-6 menggunakan implikasi. Premis ke-12 kita mendapatkan S dari premis ke-11 dan premis ke-10 menggunakan implikasi. Premis ke-13 kita mendapatkan negasi R atau negasi S. Kita dapat dari premis ke-7 menggunakan implikasi. Dan yang ke-14 kita mendapatkan negasi S atau negasi R dari premis ke-13 menggunakan komutatif. Dan yang ke-15 kita mendapatkan S maka negasi R dari premis ke-14 menggunakan implikasi. Dan yang ke-16 kita mendapatkan negasi R. Nah, negasi R ini yang kita cari, kita dapat dari premis ke-12 dan 15 menggunakan modus tollens. Karena kita sudah mendapatkan yang kita cari, maka kita generalisasikan menggunakan generalisasi khusus dari premis ke-16. Maka didapat premis ke-17. Maka terbukti benar. Nah, sekarang ini contoh soal dari saya, yaitu buktikan dengan bukti formal
kesahan argumen berikut. Gunakan aturan penyimpulan dan hukum penggantian. Nah, sebelum itu kalian kerjakan terlebih dahulu premis yang diketahui dan buktikan apakah premis tersebut berlaku untuk mendapatkan kesimpulan tersebut. Premis pertama yaitu E maka F atau negasi G. Yang kedua yaitu F atau G maka H. Yang ketiga adalah E. Nah, dari ketiga premis di atas, kalian kerjakan dahulu, nanti kalian boleh cocokkan dengan pekerjaan saya dan soal boleh di pause. Nah, berhubung waktunya habis, maka kita langsung ke pembahasan soal. Nah, pembahasan soal dari saya yaitu kita tulis lagi premis yang kita ketahui. Premis pertama, E maka F atau negasi G. Yang premis kedua yaitu F atau G maka H. Premis ketiga yaitu E. Nah, dari premis-premis yang kita ketahui tadi, kita dapatkan premis keempat yaitu F dan negasi G. Nah, F dan negasi G ini kita dapat dari premis pertama dan premis ketiga menggunakan modus ponens. Nah, premis kelima kita dapatkan F. Nah, F ini kita dapat dari premis keempat menggunakan simplifikasi. Yang keenam, yang premis keenam kita dapat F atau G menggunakan premis kelima dengan menggunakan adisi. Dan yang ketujuh kita dapatkan H dari premis kedua dan premis ke-6 menggunakan modus ponens. Sekian dari pembahasan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Selebihnya terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.